Ganti. Muni. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, wa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah, amma ba'du. Para pemirsa, alumni Pondok Pesantren Darussalam yang saya hormati, pada sore hari ini kita Pondok Pesantren Darussalam Sumedang Sari, Poe Madang Timur, Aku Timur menayangkan siaran langsung tentang tradisi amaliyah Nahdlatul Ulama. Untuk kajian di sore hari ini kita pertama mengkaji tentang yasinan dan tahlilan. Para pemirsa rahimakumullah, budaya yasinan dan tahlilan adalah merupakan budaya yang sudah turun-temurun, tradisi yang turun-temurun sejak berabad-abad di negara kita Indonesia. Meskipun banyak kalangan di luar NU tentunya mengatakan bahwa tahlilan, yasinan, berkumpul-kumpul, berzikir, memberikan pahala kepada orang yang sudah meninggal dikatakan bid'ah, ada yang dikatakan dhalalah, ada yang mengatakan pokoknya itu sudah keluar dari ajaran-ajaran Islam karena tidak mengikuti sunnah, tidak mengikuti tindak laku Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadir para pemirsa rahimakumullah, di sini pertama kita akan membahas tentang yasinan dan tahlilan. Sebenarnya masalah yasinan dan tahlilan ini tidak bisa terpisahkan. Secara umum ini warga Nahdliyin ini selalu mengadakan tahlilan dan yasinan di malam Jumat umumnya atau pada malam-malam yang lain yang ditentukan oleh kelompok-kelompok tertentu. Namun sedikit perlu dipisahkan antara yasinan dan tahlilan. Biasanya ada yang mengamalkan yasinan tersendiri, ada yang mengamalkan tahlilan tersendiri, ada yang mengamalkan yasinan beserta tahlilan. Namun sering kita jumpai di kalangan Nahdliyin kalau malam Jumat giliran yasinan di rumah tertentu, di tempat orang tertentu, ini yang dibaca yasin, tahlil, itu artinya satu paket, yasin dan tahlil. Ada yang mengambil yang pendek yaitu tahlilan saja. Para pemirsa rahimakumullah, tradisi Nahdlatul Ulama atau kebiasaan yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama ini jika ditinjau dari segi esensinya, dari segi isinya, ini sama sekali tidak ada hal yang menyimpang dengan aturan-aturan syariat. Namun mungkin orang tidak melihat secara detail, secara khusus apa yang diamalkan di dalam amaliyah yasinan dan tahlilan. Karena kalau secara harfiah nama saja memang bentuk tahlilan itu tidak ada, bentuk tahlilan itu saja tidak ada ajaran ketika zaman Nabi tidak pernah mengadakan kumpulan bersama tahlilan, itu hampir tidak ada itu. Oleh karena itu wajar saja kalau orang-orang yang di luar NU mengatakan ini adalah bid'ah, ini adalah tindakan yang tidak mengikuti cara-cara Nabi. Namun ketika kita melihat esensi di dalamnya tentang yasinan dan tahlilan paketnya itu, ini tidak ada sama sekali bentuk penyimpangan terhadap syariat. Di antaranya orang dalam yasinan dan tahlilan ini pertama-tama kita tinjau dari kebiasaan masyarakat. Pertama-tama orang mengadakan yasinan itu kebanyakan malam Jumat atau di luar malam Jumat yang lain sesuai kesepakatan di daerah itu. Apa yang dilakukan oleh orang yasinan, orang tahlilan? Pertama-tama yang dilakukan
minimal mengucapkan salam ketika datang. Assalamualaikum. Sudah barang tentu kita semua maklumi tentang dalilnya assalamualaikum, uluk salam, memberi salam. Menjawab adalah wajib, yang memberi adalah sunnah. Kemudian di situ kumpul. Ketika kita datang tentunya bersalaman satu sama lain. Ini sudah barang tentu bersalaman, kata Nabi. Di antara orang muslim yang bertemu kemudian sama-sama salaman, ini tasaqatud dunubuhum, dosa-dosanya akan hilang sebelum tangannya itu berpisah. Hal yang lain masih banyak yang perlu dikupas tentang budaya tahlilan. Para pemirsa rahimakumullah, berikutnya adalah tentang berkumpul-kumpul. Dalam yasinan dan tahlilan biasanya itu otomatis berkumpul. Banyak sekali orang berkumpul, baik muslimin atau muslimat, dalam paket sebuah yasin dan tahlilan itu berkumpul. Nah, tentunya di situ dalam perkumpulan tidak mungkin mereka berkumpul untuk tidak membaca kalimat thayyibah. Pertama yang dibaca biasanya Fatihah, sudah barang tentu dalam hadharah. Yang kedua Yasin, yang kedua tahlil la ilaha illallah, subhanallah, astagfirullahaladzim, solawat, kemudian berdoa, mendoakan. Nah, itu semua bentuk paket dzikir. Nabi SAW dalam riwayat Imam Muslim, dawuhnya an Abi Sa'id Al-Khudri qala Rasulullah SAW, la yaqudu qaumun yadhkurunallaha azza wa jalla illa hafathumul malaikatu wa ghashiyatuhum ar-rahmatu wa nazalat alaihim as-sakinatu wa dzakarahumullahu fi man indahu. Hadis riwayat Abi Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW mengatakan bahwa tidaklah berkumpul suatu kaum sambil berzikir kepada Allah kecuali mereka akan dikelilingi malaikat dan Allah akan memberikan nikmatnya kepada mereka, memberikan ketenangan hati dan memujinya di hadapan makhluk yang ada di sisinya. Ini sudah jelas, sudah terang sekali, satu bentuk perkumpulan yang di dalamnya ada bacaan dzikir, bacaan kalimat thayyibah, baik di situ mendoakan orang yang sudah mati atau yang baru mati, atau di situ mendoakan terkabulnya hajat-hajat tertentu seperti membaca surah Yasin. Dalam beberapa riwayat disebutkan, baru-baru saja kami menerima ijazah dari Habib Umar Al-Mutahhar Semarang, bahwa barang siapa yang membaca surat Yasin kemudian pada Salamun qala mir rabbir rahim, salamun qala mir rabbir rahim, salamun qala mir rabbir rahim diulang 41 kali, niscaya orang tersebut akan mendapatkan rasa yang timbul dari dibacaan surah Yasin tersebut, alias dikabulkan apa yang menjadi tujuannya. Tidak hanya itu saja, banyak sekali faedah membaca surat Yasin dalam sebuah perkumpulan atau dibaca dengan sendiri-sendiri. Dalam hadis riwayat Al-Hafidh Abu Ya'la an Abi Hurairah yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a Yasin fi lailatin asbaha maghfuran lahu. Artinya man qara'a, barang siapa membaca Yasin, surat Yasin, fi lailatin, di malam hari, asbaha maghfuron, kemudian paginya maghfuron, diampuni lahu dosa-dosanya. Jadi ini membaca surat Yasin pada malam hari, paginya maghfuron lahu. Nah, hal yang seperti ini ada faedah yang jelas dari Nabi, kemudian oleh masyarakat Nahdien dikemas dalam sebuah bentuk namanya tahlilan atau yasinan. Loh, ini kenapa orang-orang di luar NU masih mengatakan itu bid'ah, itu mengatakan menyesat, itu apa, keluar dari bentuk-bentuk ajaran syariat dari Nabi? Ini saya kira kurang jelas dalam memandang haliyah, akwaliyah yang pernah dilakukan oleh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat lain dari Ibnu Hibban an Jundab
An Jundab bin Abdillah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a yasin fi lailatin tigha'a wasillah ghufir lahu. Barang siapa barang siapa membaca surat Yasin fi lailatin dalam suatu malam ibtigha'a wajillah dan tujuannya untuk mencari ridho Allah, ghufirallahu, maka orang tersebut akan diampuni. Ini senada dengan dalil yang pertama. Artinya membaca surat Yasin membaca surat Yasin saja ini sudah ada nilai pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya kira sudah agak jelas antara yasinan, tahlilan berkumpul dalam suatu tempat ini ada nilai plus yang luar biasa. Kemudian para Nahdliyin juga sering mengadakan hari ke-7, hari ke-3, hari ke-40 dan seterusnya. Ini ada sebagian kelompok yang mengatakan ini budaya Hindu, ini budaya non-Muslim. Saya kira kalau orang mengatakan demikian mungkin kurang begitu memahami tentang apa hadis yang pernah didawahkan oleh salah satu rawi dari Imam Tawus, ya. Imam Tawus pernah mengatakan bahwa hadasana al-Asja'i ngan Sofyan qala Tawus innal mauta yuftanuna fi kuburihim sab'an fakanu yastahibbuna ayyut'imu anhum tilkal ayyam. Imam Tawus dalam riwayatnya sebuah hadis mengatakan innal mauta yuftanuna fi kuburihim. Jadi orang yang sudah mati yuftanuna ini akan mendapatkan fitnah, mendapatkan ujian, mendapatkan bentuk siksaan. Oleh karena itu ketika hari ke-7 mendapatkan fitnah, fakanu yastahibbuna ayut'imu anhum tilkal ayyam. Maka mereka senang yastahibuna ayut'imu untuk memberi makan yang pahalanya, menyedekahkan makanan yang pahalanya diberikan kepada mayit. Dalam kitab Al-Hawi halaman 178 juz 2. Jadi sudah jelas budaya 3 hari, budaya 7 hari, 40 hari dan seterusnya ini memang di hari-hari tertentu mayat di dalam kubur itu akan mendapatkan fitnah atau mendapatkan ujian-ujian dalam alam kubur. Oleh karena itu yang hidup yang bisa kita lakukan apa? Ya memberikan hadiah pahala. Di samping mayat ini memang ya punya paketan-paketan tertentu. Idza mata ibnu adama in qata amalu ila min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yudau bi awaladin sholihin yad'ulah. Gitu. Kemudian hal lain masih banyak di antara di dalam tahlilan, di dalam yasinan yang diselenggarakan kadang malam Jumat, kadang malam Minggu sesuai kesepakatan di daerah itu. Di antaranya adalah setiap ada penyelenggaraan bentuk tahlil itu pasti orang yang berada di situ, tuan rumahnya memberikan makanan ala kadar, memberikan minuman ala kadar. Lah, memberikan makanan, minuman ini sudah as-shadaqatu lidaf'il bala. Dalam sebuah hadis dikatakan an Umar bin Abbas qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu ya Rasulullah mal Islam qala tibul kalam wa it'amut ta'am. Rawahu Ahmad. Dalam hadis Kanjeng Nabi mengatakan, ya Rasulullah, mal Islam. Apakah Islam itu? Islam adalah tibul kalam, berbicara yang baik, berbicara yang santun. Wa it'amu ta'am, dan memberi makanan. Banyak sekali dalil tentang memberikan makanan, memberi sedekah, memberi minuman kepada orang yang hadir atau kepada tamu. Kemudian untuk ihda atau memberikan pahala di dalam tahlil itu biasanya tuan rumah ini membuat olahan-olahan makanan tertentu
Ada kalanya kalau budaya di Jawa itu ada namanya berkat. Berkat itu yang isinya macam-macam, ada sayur, ada kue, kemudian ada ingkung, ada ikan, ada mie dan lain-lain. Nah, kemudian sahibul bait, tuan rumah, ini pasti ada niatan tujuan ihda'us sawab. Dan sang imam pun biasanya ketika berdoa, Allahumma ausil wahdi wa taqabbal sawaba ma qara'nahu wa ma tasaddaqnahu. Nah, apa yang sudah dibaca, apa yang disedekahkan, ini untuk bisa sampai pahalanya pada mayit. Nah, kemudian untuk pahala apakah bisa kepada mayit? Ini banyak dalil yang sudah disebutkan. Di antaranya an Ibnu Abbas anna rajulan qala ya Rasulullah inna ummi tufiyat afa yang fa'uha in tasaddaqtu anha qala na'am qala fa inna li makhrafan wa ushiduka anni qad tasaddaqtu biha anha. Ini hadis yang menerangkan tentang masalah ihda'us sawab, memberikan pahala untuk orang yang sudah mati, baik berupa makanan, baik berupa kebun, baik berupa kemanfaatan yang bisa diberikan manfaatnya, apapun bentuknya. Riwayat dari Ibnu Abbas, ada orang laki-laki yang datang kepada Rasulullah. Orang laki-laki tersebut mengatakan, inna ummi tuwfiyat. Ya Rasul, ibu saya itu sudah meninggal. Afa yang fa'uha in tasaddaqtu anha? Apakah bermanfaat manakala saya menyedekahkan untuk ibu saya? Qala na'am, katakan yang Nabi, iya. Kalau na'am itu saya kira di bahasa Arab, daerah manapun na'am pasti artinya adalah iya. Fa innali mahrofan, saya punya kebun. Saya punya kebun. Fa ushiduka anni qad tasaddaqtu bihi anha. Kanjeng Nabi, aku memiliki kebun, maka aku mempersaksikan kepada panjenengan. Fa ushiduka, kanjeng Nabi, tolong disekseni bahwa kebun yang saya miliki ini saya berikan pahalanya kepada ibu saya. Loh, kalau Nabi saja mengatakan na'am, mengatakan iya, pahala yang diberikan kepada mayit, kenapa kita masih ada di antara orang-orang Indonesia yang kadang mungkin pemahamannya kurang, mengatakan bid'ah, mengatakan itu semua tidak ada tuntunan dari Rasul. Astagfirullahaladzim. Saya kira orang-orang tersebut itu cara melihat pemahaman, cara memahami hadis, cara memahami penjelasan-penjelasan yang tersirat ataupun yang tersurat, ini kurang bisa memahami. Jadi cara memandang pakai kacamata yang berbeda. Kalau saya sering mengatakan itu pakai kacamata kuda, cara memandang hadis, sehingga tidak bisa melihat sesungguhnya. Itulah sedikit hal-hal yang berkaitan dengan yasinan dan tahlilan. Mudah-mudahan sedikit penjelasan ini bisa diambil manfaatnya. Sedikit saya tambahkan sebelum saya tutup. Kelompok-kelompok lain biasanya yang sering mengatakan bahwa ihda'us sawab, memberikan pahala kepada mayit itu tidak sampai, ini mengambil dalam sebuah ayat, yaitu pada surat An-Najm. Di sana didawuhkan wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Jadi sering kelompok-kelompok di luar Nahdien yang mengatakan tahlilan, ihda'us sawab, memberikan pahala tidak sampai pada mayit, itu pakainya biasanya dalil wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Terus kemudian ada di antara tokoh Wahabi di Indonesia yang pernah mengatakan bahwa tahlilan itu makruh dan bid'ah. Orang itu mengutip dari
sebuah pendapat ulama Indonesia yaitu Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam kitabnya Sabilul Muhtadin. Di sana mengatakan bahwa tahlilan, kirim pahala seperti itu adalah makruh dan bahkan bid'ah. Salah satu Ustadz Wahabi yang di Indonesia mengatakan demikian. Alhamdulillah kalau yang lain sudah ada yang tidak membid'ahkan. Mudah-mudahan teman-teman yang suka membid'ahkan tahlilan, yasinan dan lain-lain bisa kembali pada jalan yang benar. Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmah sedikit penjelasan tentang yasinan dan tahlilan. Sebenarnya masih banyak tapi durasi kita hanya 30 menit. Belum lagi dawuh-dawuh dari Ibnu Qayyim, dari murid-murid Ibnu Taimiyah yang mengiyakan tentang tahlilan, tentang ihdaus sawab, tentang membaca Al-Quran yang diberikan kepada orang yang mati pahalanya. Itu saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas, Pak?